I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. Ditolak di kampung JK, Jokowi tetap belusukan ke kampung JK. Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Makassar di dalam menghadiri rangkaian peringatan 70 tahun perayaan Hari Koperasi Nasional. Presiden Joko Widodo turun dari panggung dan mendatangi ribuan peserta undangan di lapangan Karebosi Makassar pada Rabu 12 Juli 2017. Jokowi sendiri berinisiatif untuk turun menghampiri rakyatnya di luar jadwal. Ini menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan oleh Jokowi, tidak oleh para pemimpin lainnya. Pasukan pengamanan presiden pun dibuat panik ketika Jokowi sudah terjebak di kerumunan warga yang berebut bersalaman dengannya. Mungkin pas Pampres baru sadar bahwa di dalam mengawal presiden seperti Jokowi ini pun merupakan sebuah pekerjaan tersulit. Kedekatan Jokowi kepada rakyat menjadi sebuah nilai yang tidak bisa digapai dengan mudah. Bahkan oleh seorang Prabowo yang katanya memiliki banyak fans. Saya cukup yakin bahwa Prabowo tidak akan menjadi orang yang ingin dekat dengan pendukungnya karena karakter pendukungnya yang aneh. Warga yang sempat bersalaman kemudian berteriak, "Alhamdulillah, Allahu Akbar." Magnet bernama Joko Widodo berhasil menarik rakyat dengan kesederhanaannya dan rasa empatinya terhadap rakyat. Meski sempat merepotkan pasukan pengamanan presiden, Jokowi tetap sehat-sehat saja sampai sekarang. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwa Joko Widodo merupakan presiden yang mempercayai dirinya kepada rakyat. Rakyat Indonesia begitu mencintai Jokowi. Banyak orang pula yang melakukan selfie, wifi, maupun file-file lainnya bersama Pak D. Jokowi. Pak Presiden, saya juga mau salaman Pak Presiden Jokowi, teriak gadis-gadis berparas cantik ini. Setelah menghadiri pembukaan acara Hari Koperasi Nasional, di sela-sela kunjungan kerja di Makassar, Presiden Joko Widodo pun menyempatkan dirinya ke Mall Panakukang, Makassar. Menariknya, Jokowi diserbu oleh para pengunjung Mall Panakukang. Mereka datang hanya untuk melihat, bersalaman, dan melakukan selfie. Saya lagi-lagi tidak dapat membayangkan apa yang terjadi jika bukan Jokowi yang menjadi presiden. Tampak lagi pasukan pengamanan presiden kewalahan di dalam menghadapi desakan para warga. Selain menyapa rakyat, Jokowi pun berbelanja pakaian di mal tersebut. Seperti rakyatnya, Joko Widodo pun berbelanja dengan mata menuju kepada diskon 25%. Kenapa sih Jokowi cari diskon? Padahal dia kan presiden. Sebenarnya ini adalah kode dari Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan dirinya adalah wakil rakyat. Dari kunjungannya di Mall Panakukang, Jokowi sempat masuk ke beberapa toko, termasuk Grey Wrangler. Di tempat ini Jokowi membeli kemeja lengan panjang berwarna dark blue berukuran M seharga Rp429.000. Namun Jokowi hanya membayar Rp323.000 karena mendapat diskon 25%. Siap-siap saja Mall Panakukang akan menjadi mall favorit bagi warga Makassar. Ya, Jokowi yang terus berkeliling di Mall Panakukang membuat seluruh pengunjung terkaget-kaget. Presiden masuk ke berbagai toko yang ada di sana. Dan para karyawan mengambil kesempatan itu untuk berfoto dengan Presiden Republik Indonesia. Selama 30 menit berbelanja, Jokowi menjadi primadona di mall tersebut. Sebelumnya, aksi unjuk rasa sudah pernah digelar puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri berakhir ricuh. Unjuk rasa berlangsung di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Kericuan terjadi saat mahasiswa melakukan blokade laju mobil. Mereka berorasi dan berkumpul di tengah jalan raya.
Akibatnya macet panjang pun terjadi. Akhirnya pihak keamanan terpaksa membubarkan mahasiswa dan penolakan mahasiswa menjadi sebuah pemicu bentrokan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Negara yang dikaruniai kekayaan alam yang beragam kini menjadi negara pengutang dan tidak mampu mengolah alam sebaik mungkin untuk keperluan rakyat, malah menjadi lumbung rampokan negara asing. Rakyat Indonesia masih banyak yang miskin dan buta aksara. Ini dikarenakan pemerintah hari ini gagal dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa ini. Semasa pemerintahan Jokowi tidak memantik adanya sebuah perubahan, malah banyak rakyat yang menderita. Ini tergambar dalam berbagai aspek yang mulai merosot. Utang meningkat dan pemerintah sibuk berpesta dengan investor asing menjual kekayaan negeri ini, kata koordinator lapangan Imam. Bahkan mahasiswa yang anarkis ini menyandra mobil tangki milik Pertamina dan sebuah truk, serta melakukan aksi pembodohan massal dengan cara membakar ban di tengah jalan. Mengapa pembodohan massal? Karena dengan membakar karet, bau menyengat akan tersebar dan menjadi racun yang akan dihisap mereka sendiri. Ya, melihat perbandingan pendukung dan pembenci Jokowi tentu bukan menjadi sebuah perbandingan yang layak diperhitungkan. Ribuan pendukung dibandingkan dengan hanya puluhan demonstran yang mungkin kurang piknik. Mengapa saya mengatakan mereka kurang piknik? Ya jelas, karena para mahasiswa ini melihat bahwa Jokowi gagal mengatasi perekonomian negara. Demonstran dalam orasinya menuding Jokowi yang hampir 2 tahun memimpin Indonesia telah gagal mensejahterakan rakyatnya. Padahal kita kan tahu bahwa terlepas dari hutang yang tinggi, perekonomian Indonesia tetap stabil. Untuk penjelasan tentang hutang negara, silakan Anda searching sendiri di mbah Google artikel mengenai perekonomian Indonesia. Sederhananya, Darmin yang merupakan PLT Menteri Ekonomi pengganti sementara Sri Mulyani menjelaskan bahwa di dalam perhitungan utang harus disertai dengan faktor pembangunan. Utang negara boleh besar secara jumlah, namun rasio terhadap PDB tidak boleh berubah. Darmin menyebutkan bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur juga bisa dengan pengamanan proyek-proyek yang dibangun oleh perusahaan BUMN. Lantas dengan kunjungan Jokowi ke Makassar, sebenarnya suara mahasiswa tersebut berhasil diredam sedemikian rupa dan menjadi sebuah pencitraan yang sangat baik dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Memang pada akhirnya kita harus mengaku bahwa kinerja Joko Widodo di dalam mensejahterakan rakyatnya tergolong sukses. Angka kemiskinan turun. Benar, turun, saya memiliki datanya. Badan Pusat Statistik melansir jumlah penduduk miskin hingga September tahun lalu turun menjadi 27,76 juta orang apabila dibandingkan dengan Maret 2016 sebanyak 28,01 juta orang. Dengan demikian, demonstrasi mahasiswa di Makassar memang akan sepi karena mereka hanya membuat bualan-bualan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dengan isu-isu palsu. Maka dengan demikian kita sebagai rakyat yang waras sudah sewajarnya untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan biarkan Indonesia direbut oleh manusia-manusia cerdas yang membodoh-bodohi rakyatnya dengan ayat suci dan keberpihakan. Semoga JK ikut senang dengan antusiasme warga Makassar yang begitu senang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Sulawesi Selatan. Ya, itu berita mengenai Presiden Joko Widodo. Tolong dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih.
you.